Bismillah, doa. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa jami'il ashabihi wa tabi'in wa ihsan ila yaumil sirril Fatihah. Ya dalam Summa ila hadrati mu'allifil kitab adabul alim wal muta'allim fima yahtaju ilal muta'allim fi ahwali ta'allumihi wa ma yatawafaqu alaihi al mu'allim fi maqamati ta'allumihi lil imam asy-syekh hadratus syekh Muhammad Hashim Asy'ari ghafarallahu dhunubahu wa taqabbal taubatahu Allahumma ij'alna ilman nafi'an warzuqna wasan bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi kang maha welas asih ing dalem akhirat belaka. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kaduwe Allah Rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Wassalatuhu lan utawi tambahi rahmat ta'zimi Allah. Wassalatuhu lan utawi tambahi rahmat ta'zimi Allah. Wassalamuhu lan tambahi keselamatane iku ala sayyidina Muhammadin tetep ing atase Gusti kita iku ala sayyidina Muhammadin tetep ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyrafil mursalina kang luwih mulya-mulyane pira-pira wong kang den utus. Luwih mulya-mulyane pira-pira wong kang den utus. Wa khatimin nabiyina lan dadi pungkasane pira-pira para lan dadi pungkasane para nabi. Lan dadi pungkasane para nabi wa ala alihi lan ing atase keluargane Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-thayyibina kang bagus kabeh wa ashabihi lan pira-pira sahabate Muhammad at-tahirina pira-pira kang suci kabeh at-thayyibina pira-pira kang suci kabeh ajma'ina hale sekabehane ajma'ina hale sekabehane. Ini rumus dipakai semua ya, maknaninya pakai rumus biar mudah. Kalau hale apa hale? Ha. Kalau iku utawi alhamdulillah. Ing dalam artinya dor fi ya. Itu dipakai semua.
biar kalian mudah memaknainya. Amma ba'du anapun utawi ing dalem sawise maca bismillah walhamdulillah, anapun utawi ing dalem sawise maca bismillah walhamdulillah, faqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha, maka teman-teman dan riwayataken saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah, saking utusane Allah sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sapa Rasulullah, hakul waladi utawi hake anak, hakul waladi utawi hake anak ala walidihi ingatase wong tuane walad, iku ayyuhsina yentah ngebagusine walid, iku ayyuhsina yentah ngebagusine walid, ismahu ing arane walad, ismahu ing arane walad, wa yuhsina lan yentah ngebagusine walid, wa yuhsina lan ngebagusine walid. Udah? Murdi'ahu ing wong kang nyusuni walad, ing wong kang nyusuni walad, ing wong kang nyusuni walad, wa yuhsina adabahu lan yentah ngebagusine walid, adabahu ing tata keramane walad, adabahu ing tata keramane walad. Kalau walad anak, kalau walid bapak. Wa an Ibnu Sirin radhiyallahu anhu, lan den cerita akan saking Ibnu Sirin radhiyallahu anhu, qala dawuh sapa Ibnu Sirin, kanu ana sapa sahabat lan tabi'in, kanu ana sapa sahabat lan tabi'in, iku yata'allamuna belajar sapa sahabat lan tabi'in al-huda ing gelati pituduh, al-huda ing gelati pituduh, kama yata'allamuna kaya oleh belajar sapa sahabat lan tabi'in al-ilma ing gelati ilmu. Wa anil Hasan al-Basri, wa anil Hasanil Basri, wa anil Hasanil Basri, lan den ceritakan saking Hasan Basri radhiyallahu anhu, qala dawu sapa Hasan Basri, in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi as-sinina thumma as-sinin. Qala dawu sapa Hasan al-Basri, in sak temene kelakuan, in sak temene kelakuan iku kana ane sapa ar-rajulu wong lanang, iku la yakhruju yakti, iku la yakhruju yakti metuaken sapa rajul fi adabi nafsihi ing dalam belajar tata kerama awak dheweke rajul, ing dalam belajar tata kerama awak dheweke rajul, as-sinina ing dalam pirang-pirang tahun, summa sinina nuli pirang-pirang tahun. Wa an Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, lan den ceritakan saking Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teman satuhune utusane Allah sallallahu alaihi wasallam huwa ya Rasulullah iku al mizanu timbangan al akbaru kang gede atau kang agung wa alaihi lan ingatase Rasulullah tu'radu den pentokaken iku tu'radu den pentokaken enggak ada ikunya tu'radu den pentokaken apa al asya'u pira-pira perkara ala khuluqihi ingatase akhlake Rasul wasiratihi lan tindak lampahe Rasul wahudahu lan pituduhi Rasul fama mangka utai perkara wafaqahu wafaqaha fama mangka utai perkara wafaqaha kang nyocoki apa ma ing khuluqihi wasiratihi wahudahu fama mangka utai perkara wafaqaha kang nyocoki apa ma ing khuluqihi wasiratihi wahudahu fahuwa mangka utawi khuluqihi wasiratihi wahudahu iku al haqqu kebenaran iku al haqqu kebenaran wa malan utawi perkara khalafaha kang nulayani apa ma ing khuluqihi wasiratihi fahuwa mangka utawi ma tadi fahuwa mangka utawi ma ya balik domirnya ke ma sekarang juga sama fahuwa mangka utawi ma iku al batilu batil atau sesat wa an Habib bin Syahid landan cerita akan saking Habib bin Syahid qala dawu sapa Habib bin Syahid li ibnihi maring anake Habib bin Syahid ishab baturana sapa sira ishab baturana sapa sira al fuqaha ing pira-pira wong kang ahli fikih al fuqaha ing pira-pira wong kang ahli fikih wa ta'allam lan belajar sapa sira minhum saking fuqaha adabahum ing tata kramane fuqaha fa inna dzalika karana taman satuhune mengkono-mengkono fuqaha karena taman satuhune mengkono-mengkono fuqaha iku ahabbun luwih demen-demeni ilayya maring ingsun min kasirin tinimbang saking belajar perkara kang akeh tinimbang saking belajar perkara kang akeh minal hadisi saking ilmu hadis wa qala lan dawu sapa Ruwaimun radhiyallahu anhu ya bunayyahi iling-iling anak cilik ingsun ya bunayyahi iling-iling anak cilik ingsun ij'al dadiaken sapa sira ij'al dadiaken sapa sira ilmika ing ilmune sira milhan ing uyah ilmika ilmaka ing ilmune sira ilmaka ing ilmune sira milhan ing uyah wa adabaka lan tata kramane sira daqiqon ing dadi tepung dadi daqiqon ing dadi tepung wa qala Ibnul Mubarak lan dawu sapa Imam Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu nahnun utawi kita
nahnu utawi kita ila qalilin maring perkara kang kidik. Nahnu utawi kita ila qalilin maring perkara kidik, maring perkara kang kidik, minal adabi saking adab, iku ahwajun luweh butuh, iku ahwajun luweh butuh minna ketimbang saking kita, minna ketimbang saking kita, ila kathirin maring perkara kang akeh, minal ilmi saking ilmu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini ya kami selaku keluarga besar dari Madrasah Malam atau Hiriyah mengucapkan selamat melaksanakan puasa besok pagi. Amin ya rabbal alamin. Dan pertama yang harus kita tahu bersama, pengajian pasaran Ramadan ini merupakan pengajian rutinan di setiap bulan Ramadan. Pada kesempatan tahun hari ini, pada kesempatan kali ini kita mengaji kalau malam kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari. Ini perlu penting kita bahas bersama. Nong, kalian ini masih usia-usia yang gemilang untuk belajar. Kedengaran suara Thohir? Kedengaran ya? Maka perlu penting kalian untuk memahami akhlak terlebih dahulu. Sebagaimana kita bahas satu persatu ya, dari hadis-hadis ya, hadis-hadis yang isinya adalah merupakan fadilah atau keutamaan kita belajar adab, belajar akhlak. Paham? Ya, antara lain hadis yang pertama adalah faqad ruya an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah, bahwa riwayat dari Sayyidah Aisyah, ini para sahabat kobong pesantren dimanapun berada, ini merupakan kewajiban seorang bapak kepada anaknya untuk memberikan apa saja. Kata Sayyidah Aisyah, ya, haknya seorang anak atas bapaknya yang pertama adalah sang bapak memberikan nama terbaik untuk anaknya. Masa anaknya dipanggil syaitan, ya kan? Kasih nama yang bagus. Umumnya kalau laki-laki diawali dengan Muhammad, Ahmad, Abdullah. Kalau perempuan nama-nama awalnya Ummul Mukminin, Khadijah, anak-anaknya Rasulullah mungkin Fatimahuz Zahra. Siapa? Pengaruh aja ya, Sofia itu kan, Mariatul Qibtiyah. Umumnya kalau wanita. Ya. Makanya kadangkala kayak di Yaman ataupun di pondok pesantren ini punten kadang ya, kalau namanya itu artinya tidak jelas diganti sama kiainya. Ini maksudnya mengamalkan ini. Contoh namanya Tarjo semisal. kadang Tarjo, Paiman semisal kan, Tukiem semisalnya, ya kan? Itu kan sama kiai-kiai kita biasanya kan diganti namanya ya. Biasanya menjadi Abdurrahman gitu kan, atau diganti menjadi Muhammad gitu kan, atau Ahmad ya. Biasanya kan ada kan ya, Aceng Glendem. Nama-namanya kan yang lucu-lucu kayak
ubur-ubur misalkan ya, biasanya kan diganti sama, karena mempraktekkan ini nanti. Bisa jadi orang tua kalian tidak mengetahui itu, akhirnya diganti dengan yang baik. Kedua adalah memberikan ya orang yang menyusuinya itu yang paling terbaik. Di Indonesia tidak berlaku ini. Kalau di zaman Nabi Muhammad iya, jadi anak lahir itu kemudian disusui dari suku yang paling terbaik susunya. Air susunya, bukan susunya, air susunya. Gitu loh. Ya kan? Supaya apa? Gizinya terawat, kemudian otaknya nanti kuat, badannya sehat. Kalau sekarang ya dipraktekkan di zaman hari ini adalah stunting, bahasanya gitu ya, yang paling terbaik, memberikan ASI yang paling terbaik, vitamin makanannya 4 sehat 5 sempurna, agar sang ibu dan anak ya mendapatkan vitamin yang cukup. Kemudian wayuhsina adabahu. Nih yang terpenting nih, orang tuamu mendidik untuk diberikan akhlak yang paling terbaik. Makanya tidak jarang, bahkan banyak sekali orang-orang tuamu ini memondokkan anaknya di pondok pesantren dengan tujuan akhlaknya semakin baik. Jangan sampai malah mondok, malah perkataannya tidak baik, perbuatannya tidak baik. Paham? Jangan dibiasakan teriak-teriak, cemooh-cemoohan. Ini bukan merupakan identitas seorang santri. Karena kalian jauh-jauh datang ke Pelamunan itu belajar dididik akhlak. Ya. Paham semuanya? Jauh-jauh dari Lampung datang ke pondok manggilnya anjir. Apa itu? Ya kan sekarang yang nggak jelas-jelas itu. Ya kan? Itu diganti itu. Pakaiannya yang rapi, harus itu. Belajar di akhlak di sini. Kemudian ya dilanjutkan seterusnya. Inti daripada semua hal ini adalah kalian harus bisa ya belajar akhlak terlebih dahulu. Bahkan kata Hasanul Basri itu, hadis yang selanjutnya itu ya, in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi as-sinina tsumma sinin. Kata Al-Imam Hasan Basri, imam kabir di zamannya, alim, tapi beliau mengatakan bahwa sesungguhnya bila ada seorang laki-laki ingin benar-benar bisa mendidik akhlak untuk dirinya sendiri, itu butuh bertahun-tahun, bila perlu keluar dari desanya. Apalagi zaman hari ini, internet sudah di mana-mana, ya kan? Cara masak aja ada kan? Bener nggak? Tapi nggak ada cara bagaimana membiasakan kita bertutur kata baik. Karena ini ilmu praktek. Adab ini ya harus mengimbangkan pikiran dan hati, dikeluarkan dalam bentuk perbuatan, butuh bertahun-tahun. Makanya kalian ini contoh kecil. Halo, coba kamu nih mulai banyak kegiatan yang kurang baik. Sekarang At-Thahir tanya nih, akhlak kalau mau masuk pesantren bagaimana?
Ini mas serobot, nggak baik itu, sulit. Akhlak masuk masjid pun ada, adab masuk masjid ada. Adiba, contoh, Adiba mampir main ke temennya, kira-kira pakai kaos cocok nggak? Ada nggak temenmu cuman bau kaos cangklek doang, main ke rumah temennya sama Adika, nih satu grup ini wong Cirenang nih sama orang Pontang nih, ya kan, mampir ke rumahnya Raffi, kira-kira cuman pakai kaos kutang doang tuh, ya, terus pakai mobil angkot, umumnya begitu nggak? Umum nggak begitu? Malu nggak? Itu ke rumah temanmu, malu. Ini rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk ke musola ngaji aja pakaiannya luar biasa. Mau sholat aja bajunya di cangking-cangking dulu. Tidak baik itu. Padahal Allah yang memiliki seluruh rumah. Rumahmu itu rumahnya Allah. Bumi ini miliknya Allah. Tapi kenapa masuk ke rumahnya Allah pakaiannya asal, mau sholat digantung dulu, Gusti kata teh orang dekisin, gimana? Ngegeblak aja pakaian asal, ditaruh asal, padahal ini rumah Allah. Kamu mampir main ke rumah temen aja pakaiannya ya gagah, apalagi Alif ke tempat teman perempuannya, beneran wanginya. Masuk pondok, masuk musola ngaji, pakaiannya asal, apalagi pakai kalung gelang yang nggak jelas itu. Aduh, gimana itu? Itu aja belajar itu sulit. Ya, butuh waktu banyak. Belajar yang terbaik itu yang pertama adalah akhlak. Akhlaknya santri kalau mau belajar pengajian pasaran seperti ini, kalian seharusnya sudah siap terlebih dahulu. Pulpen sudah dibawa, kitab sudah dibawa, ya kan, pakai parfum biar wangi. Peralatan sudah disiapkan, disambut kiainya, gitu loh. Kira-kira kalian tuh niat serius ngaji apa enggak sih? Kira-kira kan begitu, ya enggak? Kumpul terlebih dahulu. Ini adalah akhlak, pendidikan akhlak. Ini penting. Apa? Penting. Kemudian dilanjutkan lagi, kalau kalian ketahui, kalau kalian tahu, ya, kata Imam Sufyan bin Uyainah, ya, perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadi pusat perhatian kalau ingin belajar akhlak. Patokannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Mizanul Akbar. Kata Sufyan bin Uyainah, Rasulullah itu menjadi pertimbangan patokan yang paling utama. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk majlis taklim, mengajarkan kepada para sahabat, pakaiannya rapi, gagah. Atau belum ajar, walaupun wajah atau wajah orang Banten kan, hitam-hitam eksotis gitu kan ya. Rasulullah mau gagah, belajar minimal pakaiannya rapi, pakaiannya pecinya, pakai parfum. Kalian juga demikian, para sahabat belajar daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sigap datang lebih awal. Pulpen dan buku itu menjadi bawaan wajib bagi seorang pelajar. Coba pertanyaannya, udah pada bawa pulpen belum? Bahkan salafus soleh mengatakan aib, pelanggaran besar seorang santri, ya,
dalam berjalannya tidak membawa pulpen, tidak membawa buku, tidak membawa kitab. Kenapa? Karena dua hal ini adalah merupakan media paling terpenting bila kamu ingin menjadi orang sukses di pondok pesantren. Nanti kita lanjut dengan kitab Haula Masyaikhuna. Kalau ada yang belajar nanti pagi pengajiannya kitab ini nih, jejak-jejak perjuangan para kiai di dalam menuntut ilmu. Sedih kalau baca kitab ini. Banyak hal-hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh kiai-kiai kita dulu bisa sukses. Siapa lagi kalau kita tidak mencontoh kiai untuk bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serius ini. Nanti kita ketemu di sini. Selanjutnya nih, kata Habib bin Syahid memberikan nasihat kepada anaknya, ishabul fuqaha. Temanilah orang-orang yang ahli fikih. Kalau kita sederhanakan bagi kalian semua, temanilah teman-teman yang suka ngaji kitab dan suka ngaji Quran. Ya. Atau kalian dalam belajar di sini temanilah guru-gurumu yang mengajak dengan kebaikan, ahlul fuqaha. Ta'allam minhum adabaha. Belajar adab kepadanya, belajar adab kepada a'imman. Ya, 5 waktu sholat berjamaah dengan Anda. Belajar akhlak dari Imad. Gak pernah kan kalian melihat Imad pakaiannya jelek kan? Gagah terus kan? Dicontoh itu. Tepat waktu, ya enggak? Kalian pada hari ini ya bagian tadrib ataupun pendidikan akhlak secara utuh itu ada di Imad. Belajar bagaimana tepat waktunya. Nggak ada yang prongos-prongos kayak Adiba begini, nggak ada kayak Adika nih. Ya Imad kan? Ya kan? Tidak banyak berbicara seperlunya, diisi dengan baca Al-Quran kalau waktu kosong. Hindari terlalu banyak buang-buang waktu. Kamu sudah memiliki contoh yang sangat luar biasa. Ya, tinggal kamu praktekkan kepada pribadi kalian sendiri. Kejauhan kalau ngomong Rasulullah. Contohlah minimal dari kiai kalian. Belajar dari umi-umi kalian. Ya kan? Ya, tiap hari ngelihat atau Her Gusti dihukum lagi sama Aimat, dihukum lagi Aimat. Aduh, itu merupakan bagian kalian untuk belajar akhlak karena membutuhkan waktu. Paham? Dilanjutkan, bismillahirrahmanirrahim. Waqila li imamina Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Wakilalan dan ucapakan li imamina maring imam kita rupane Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kaifa hale iku kaya apa syahwatuka utawi kepingine sira. Syahwatuka utawi kepingine sira lil adabi maring adab. Faqala nulidau sapa Imam Syafi'i, isma ngerungu sira bil harfi kelawan sak huruf minhu saking adab. Fatawada nuli deman
apa a'dha'i pira-pira anggotane ingsun, apa a'dha'i pira-pira anggotane ingsun, in laha lamun iku tetep kaduwe a'dha'i, in laha lamun iku tetep kaduwe a'dha'i isma'an pira-pira pendengaran, isma'an pira-pira pendengaran, berarti innya teman satuhne, innalaha teman satuhne iku tetep kaduwe a'dha'i, innalaha teman satuhune iku tetep kaduwe a'dha'i isma'an pira-pira pendengaran, tata na'am ngerasa enak apa a'dha'i, tata na'am ngerasa enak apa a'dha'i, bihi kelawan harfi, wakilalan den ucapaken lahu, wakilalan den ucapaken lahu maring Syafi'i, wa kaifa hale iku kaya apa, wa kaifa hale iku kaya apa, tolabuka utawi olehe golek, utawi olehe ngegelatine sira, tolabuka utawi olehe ngegelatine sira, utawi oleh ngegelatine sira lahu maring adab. Qala dawuh sapa Imam Syafi'i, talabul mar'ati iku kaya oleh ngegelatine wong wadon, iku talabul mar'ati kaya oleh ngegelatine wong wadon, mudillatin kang keilangan atau kelangan, mudillatin kang kelangan, waladaha ing anake mar'ah, walaisalan ora ana iku laha tetep kaduwe mar'ah sapa ghairuhu sakliyane walad. Nah, ini contoh nih, Imam Syafi'i ya kan pernah ditanya ya, kaifa syahwatuka lil adab, bagaimana keinginanmu ya, syahwatuka keinginanmu di dalam mencari ilmu adab. Kata Imam Syafi'i, dengarkanlah satu huruf dari perintahnya kiainya, ustadznya, satu huruf aja kamu. Kemudian kamu berusaha untuk mencintai, dan anggota-anggotamu kamu gerakkan. Paham? Kemudian ditanya lagi, ya kan, bagaimana kamu mencari terkait ilmu adab? Saya ini kalau ketika mencari ilmu adab ini ya, laksana seperti wanita yang kehilangan seorang anaknya dan dirinya tidak hidup kecuali dengan anak tersebut. Bayangkan, anaknya hilang, seorang ibu punya anak, anaknya hilang, dia lagi mencari anaknya. Bayangkan betapa kehilangannya gitu ya. Kamu juga demikian dalam mencari ilmu. Seolah-olah kalau lagi belajar adab, akhlak, dinasihati kiainya, wajib hukumnya kalian untuk menjalankan nasihat tersebut. Kalau tidak menjalankan nasihat tersebut, rasanya seperti kehilangan. Dunia ini bisa hilang segalanya, laksana seorang wanita yang kehilangan anaknya dan dia hidup hanya dengan anak tersebut. Kalau anaknya hilang berarti dia sebatang kara. Contoh. Kamu punya ibu semua kan, Dos? Punya ibu nggak kalian semua ini? Kamu hilang sehari aja, gimana coba? Hah? Dicariin sampai Maroke kira-kira kan.
Paniknya bagaimana ibumu coba? Coba, Adiba, kamu diculik kira-kira, ya kan? Kira-kira abahmu ngegelati nggak kira-kira? Ibumu mencari nggak? Kalau enggak mikir-mikir berarti anak siapa ini, ya kan? Jangan-jangan anak Mang Kemerin, jangan-jangan. Begitu juga kalian kalau sehari tidak bisa menjalankan perintah sang guru itu rasa-rasanya ya ada hal yang hilang di dalam jati dirimu mencari ilmu di pondok pesantren moderat atau Hiriah Pelamunan ini. Hah? Ya. Mestinya setelah dikoreksi aimat ceplok selesai itu. Mikir bukan terus mikir. Ceplok mikir apa koreksiannya ini tiap hari ada aja yang kena masalah, tiap hari ya. Imam Syafi'i ini agar kalian merasa butuh bahwa ilmu akhlak ini penting. Bayangkan seperti itu, orang tuamu hari ini membiayai kamu beratus-ratus ribu, kamu ganti hanya dengan tidur-tiduran saja, ya kan? Bagaimana sakit hatinya orang tuamu itu. Mereka berjuang betul-betul untuk kalian, sementara kalian balas dengan hanya tiduran. Ya enggak? Itu. Makanya kata Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan, kami ini ya walaupun sedikit ya mendapatkan ilmu akhlak itu lebih kami butuhkan ketimbang mendapatkan banyak ilmu. Kata Imam Ibnu Mubarak, sedikit ilmu akhlak kamu bisa menjalankannya, contoh nurut sama kiainya, nurut sama aimadnya, nurut sama pengurusnya, itu aja nurut. Katanya cuma satu, nurut. Ya, itu paling dibutuhkan kata Imam Ibnu Mubarak dalam kesuksesannya menjadi seorang imam, alim Imam Ibnu Mubarak. Ketimbang ya takaran saya tahun-tahunan belajar ilmu agamanya, tapi ilmu akhlak adalah saripati inti daripada ilmu agama. Makanya itu yang paling dibutuhkan. Makanya mulai belajar yang baik, belajar akhlak yang baik, nurut, ya enggak? Ini mah kelalang keliling, pakai perasaan. Sudah jadi santri itu banyak merasa, banyak mikir. Wa qala landau sapa ba'duhum sebagiane ulama, at-tauhidu utawi tauhid, at-tauhidu utawi ilmu tauhid iku yujibu netepaken apa tauhid al-imana ing iman, al-imana ing iman. Faman mangka utawi sapane wong, faman mangka utawi sapane wong la imana kang ora ana iman iku maujud, la imana ora ana iman iku maujud lahu kedue man. Faman mangka utawi sapane wong la imana kang ora ana iman iku maujud lahu kedue man iku la tauhida ora ana tauhid lahu kedue man. Wal imanu lan utawi iman iku yujibu netepaken apa iman asyari'ata ing syariat. Faman mangka utawi sapane wong la syari'ata kang ora ana syariat iku maujud lahu kedue man iku la imana ora ana iman iku maujud lahu kedue man
wala tauhidalan ora ana tauhid lahu kaduwe man wasyari'atu lan utawi syariat iku tujibu ngewajibakan apa syariat al adaba ing tata krama faman mangka utawi sapane wong la adaba kang ora ana adabe iku maujud lahu kaduwe man iku la syari'ata ora ana syariat iku maujud lahu kaduwe man wala imanalan ora ana iman iku maujud lahu kaduwe man wala tauhidalan ora ana tauhid iku maujud lahu kaduwe man. Kata sebagian ulama, ilmu tauhid itu mewajibkan kita beriman. Ya, wujud kidam baqa mukhalafatun itu ilmu tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Belajar ya mentauhidkan Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu mewajibkan iman, mewajibkan kita beriman. Lah, penjabarannya barang siapa tidak beriman berarti tidak bertauhid. Sementara iman itu mewajibkan untuk melaksanakan syariat. Otomatis barang siapa tidak melaksanakan syariat, dia tidak beriman juga tidak bertauhid. Artinya bagaimana? Kok kamu sholat di kodok terus, berarti kamu tidak beriman kepada Allah dan tidak mentauhidkan Allah. Sementara syariat itu mewajibkan pakai akhlak, mewajibkan adanya tata krama. Sholat itu syariat. Datang ke masjid, sholat harus pakai adabnya, tata kramanya. Makanya dalam sholat harus menutupi aurat, harus berwudu. Artinya apa berwudu tuh? Membersihkan badannya, jangan perengus, mandi subuh tuh bos. Kadang kita aneh, nggak ada yang bangun pagi tuh mandi tuh kenapa? Cuma sikat gigi, habis itu wudu. Kasihan teman sebelahnya. Allahu Akbar, ya kan, sebelahnya kan bau jengkol segala, mantap kan. Apalagi yang nggak mandi, waduh, pakai adab, nah kan, ya. Naudzubillah min dalik, sudah paham hal-hal yang membatalkan wudhu, hal-hal yang disunahkan, hal-hal yang diwajibkan dalam sholat, kalian tidak melakukan itu semua dalam kacamata ulama adalah bentuk adab kita dalam beribadah kepada Allah. Akhlak yang harus dibenahi. Maka jawabannya, barang siapa orang tidak berakhlak, paham? Dia tidak menjalankan syariat, dia tidak beriman, dan dia tidak percaya kepada Allah. Paham? Paham? Muter-muter aja kalau diajak sholat itu, diajak belajar, muter-muter aja. Enggak mau yang namanya ngikuti perintah gurunya, berarti dia tidak mau belajar akhlak. Paham? Paham? Kalau sudah tidak percaya kepada gurunya yang menimpa, menimpa akhlaknya, membimbing dirinya, kalau sudah tidak percaya, bukti tidak percayanya apa? Melanggar peraturannya. Muter, jadi suka kasih tahu tuh A, mintanya B, mintanya C.
naudzubillah min dalik, habis itu tabrakan bisa naudzubillah min dalik. Semisal gitu kan, matinya mati sangit. Naudzubillah min dalik. Itu kekhawatiran. Berarti kalau dia tidak mau belajar akhlak kepada gurunya, berarti dia tidak belajar syariat, tidak beriman kepada Allah, dan tidak bertauhid, berarti tidak percaya kepada Allah. Paham? Tidak mengesahkan Allah berarti dia beriman kepada nafsunya, minimal kepada nafsu dirinya. Muter bingung aja ya. Fahadhihi mangka utawi iki aqwalun nabi wal ulama. Fahadhihi mangka utawi iki aqwalun nabi wal ulama. Kulluha ya sakabehane hadhihi iku nususun pira-pira nas sharihatun kang jelas. Wa aqwalun lan pira-pira ucapan muayyadatun kang den kuatakan binuril ilhami kelawan cahaya ilham mufsihatin. Aqwalun muayyadatun berarti mufsihatun kang nerangaken biulumi ya, biuluwin kelawan luhur, biuluwin kelawan luhur, makanatil adabi, biuluwi makanatil adabi kelawan luhuri kedudukane adab, biuluwi makanatil adabi kelawan luhuri kedudukane adab, musarrihatun ngejelasaken bi anna jami'al a'malid diniyati kelawan teman setun kelawan gambarane bi anna tabi'an bi anna kelawan teman setuhune sekabehane pira-pira amal ad-diniyati kang bangsa agama. Bi anna jami'al amali kelawan teman setuhune sekabehane pira-pira amal ad-diniyati kang bangsa agama iku qalbiyatun kang bangsa ati kanat anane apa amal au badaniyatun atau kang bangsa awak qauliyatan kang bangsa pengucapane wa fi'liyatan lan kang bangsa panggaweane iku la yu'tabar ora den wilang-wilang apa syai'un suwiji-wiji minha saking a'mal illa ingkana mahfufan angin lamun ana apa syai' iku mahfufan diliputi bil mahasinil kelawan pira-pira kebagusan, bil mahasini kelawan pira-pira kebagusan, al adabiyati kang bangsa adab, wal mahamidi lan pira-pira panggawean terpuji, wal mahamidi sofatiyati lan pira-pira panggawean terpuji tur kang bersih, wal makarimil khuluqiyati lan pira-pira kemuliaan kang bangsa akhlak. Wa bi anna tahliyatal amali lan kelawan teman setuhune mahes-mahisi amal, lan teman setuhune mahes-mahisi amal bil adabi kelawan tata krama ajilan ing dalem mangse age-age iku alamatu kubulihi ciri-ciri diterimane amal ajilan ing dalam mangsa sesuk. Tuh sini katakan antara lain memperhiasi amal itu dengan adab. Contoh nih, memperhiasi amal dengan adab itu adalah pada hari ini orangnya itu langsung mengerjakannya. Itu menjadi ciri-ciri amalnya nanti menjadi buah kesuksesan di masa mendatang.
Paham? Rafi kalau beriman kepada gurunya, nurut kepada perintah gurunya, hari ini langsung dipraktekkan, berarti dia akan mendapatkan ciri-ciri, sudah masuk ciri-ciri ya, mendapatkan kesuksesan dari buah amalnya nanti di masa mendatang. Gitu loh. Paham? Hari ini kamu nih belajar di tempat nurut aja minimal. Terus ya, kamu lakukan itu, maka buahnya akan kalian terima di masa mendatang, itu dipastikan akan mendapatkannya. Wa bi annal adabalan kelawan teman satuhune adab, kama kaya oleh keterangan, yahtaju kang butuh ilaihi maring adab sapa muta'allimun ya, wong kang ngajar fi ahwali ta'allumihi ing dalam pira-pira tingkahe belajare muta'allam, berarti orang yang belajar ini iku yatawaqqafu kandeg alaihi ing atase muta'allam sapo al muallimu wong kang ngajar fi maqamati ta'limihi ing dalam pira-pira maqam ya, ing dalam pira-pira maqam ngulange muallim, ing dalam pira-pira maqam ngulange muallim. Walamma balaghad lan ing dalam nalikane wis sampai apa rutbatul adabi derajat hadhil martabah